Salam saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam program perenungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Bersama saya, Enosiala, mahasiswa praktek Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana Kupang yang sedang berpraktek di Gemit Salomamolo Klasis Timur Tengah Utara. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai pentingnya pengajaran dengan dasar firman Tuhan Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan belajar dari firman-Mu. Roh Kudus tuntun dan bimbing kami agar kami bisa mengerti, memahami, dan bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini kita belajar bersama-sama dari Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayatnya angka 42 di bawah perikop Maria dan Marta. Saya akan membaca bagi kita semua. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak saja membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi yang mau dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Sekali lagi, Shalom. Pada hari ini kita belajar bersama-sama mengenai cerita Maria dan Marta. Pada saat itu, Yesus sedang berjalan-jalan, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ia tiba di sebuah kampung di mana ada dua orang yang hidup di sana, yaitu Maria dan Marta. Mereka tinggal di kampung yang bernama Betania. Jaraknya tidak jauh dari kota Yerusalem. Yesus Tuhan kita, dia berkeliling sambil berbuat baik. Dia berkeliling sambil berbuat baik dalam setiap perjalanan langkah kehidupannya. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Di saat kita punya kesempatan untuk jalan-jalan, kita punya kesempatan untuk berkeliling, apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kehadiran kita di berbagai tempat yang kita kunjungi, kita sudah melakukan kebaikan yang diterima oleh orang lain? Ataukah di saat kita berjalan-jalan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, yang orang lain terima dari kita ialah sakit hati, emosi terhadap kita, kita datang bukan sebagai berkat bagi mereka, namun sebagai orang-orang yang mempersulit mereka, menjadi beban bagi mereka. Kita lihat kembali kehidupan kita. Jika kita berjalan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, masih tidak menjadi berkat bagi orang lain, mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Yesus yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain sambil berbuat baik, demikian pun kita sebagai pengikutnya, pengikut Kristus yang disebut Kristen, kita berjalan dengan menabur kebaikan yang bisa diterima oleh orang-orang yang kita ketemui. Selanjutnya, saat Marta menerima Yesus dalam rumahnya, Yesus Tuhan kita, dia langsung memusatkan diri untuk mengajar. Dia langsung memusatkan diri untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Padahal dia ada dalam perjalanan yang jauh. Setidaknya dia bisa untuk menerima hidangan yang mereka terima dahulu, lalu dia mengajar. Namun yang Yesus lakukan, dia langsung
melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengajar saat itu. Dan Maria sebagai salah seorang dari Betania, dia duduk untuk mendengar pengajaran daripada Yesus. Dari sini kita belajar daripada tanggung jawab Yesus Kristus. Dia tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan sangat luar biasa. Dia menjalankan tanggung jawabnya. Kita bandingkan dengan diri kita. Di saat kita melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, kita punya tugas masing-masing, baik sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai anak. Apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab kita dengan baik? Yesus Kristus, meskipun dia belum menerima apa yang menjadi haknya, tapi dia sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Dia sudah bertanggung jawab karena dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan bertanggung jawab kepada Allah Bapa di sorga atas segala sesuatu yang telah dipercayakan oleh Allah kepadanya. Itu menjadi teladan bagi kita semua sebagai pengikutnya. Kita harus meneladani dia dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa yang mau untuk melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan pasti benar-benar bertanggung jawab sama seperti Yesus Kristus. Lalu saat itu Maria dia duduk dan mendengar daripada Yesus, karena dia tahu bahwa pengajaran daripada Yesus merupakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa terulang kembali, sehingga dia menyempatkan diri untuk belajar daripada Yesus. Dia tidak mau sia-siakan. Ini hanya satu kali tidak bisa terulang kembali. Sehingga dia datang duduk di bawah kaki Yesus dan mau mendengar daripada Yesus Kristus yang menjadi sumber dan harapan dia saat itu. Dari sini kita belajar bersama-sama bahwa untuk mendengar suatu pengajaran, tentu tidak semua orang mau untuk mendengar pengajaran. Tidak semua orang mau untuk duduk lama-lama dan mendengar orang lain berbicara. Tapi kita tahu bersama bahwa setiap pengajaran yang keluar dari orang-orang tertentu itu semua pasti punya nilai yang berharga, punya nilai yang bisa kita terima, punya nilai yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Untuk itu mari kita meneladani Maria. Dia tidak menyia-nyiakan pengajaran daripada Yesus Kristus. Dia mau duduk dan bersama-sama untuk mendengar kabar sukacita, kabar Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus kepada dirinya. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Di era saat ini yang dimana teknologi semakin maju, kita tentu saat ada pengajaran kita di sekolah, mungkin kita tidak duduk diam untuk mendengar guru, bahkan kita memainkan HP, memainkan handphone di saat guru sedang menerangkan di depan kelas. Ini merupakan salah satu contoh yang tidak baik, contoh yang menyia-nyiakan pengajaran, contoh yang benar-benar tidak patut untuk diteladani. Bahkan ada orang-orang tertentu yang saat di gereja dia tidak duduk mendengarkan khotbah, namun dia membawa HP lalu memainkan saat khotbah. Dia tidak serius dengan ibadah. Dia tidak menghargai hadirat Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk berubah jika kita masih sama seperti itu. Jika kita bisa masih berbuat hal-hal yang seperti itu, mari kita berubah dan kita gunakan segala sesuatu kesempatan untuk belajar dengan baik. Karena kesempatan untuk belajar hanya satu kali dan tidak bisa terulang kembali. Kita gunakan dengan baik sehingga kita bisa peroleh hasil yang memuaskan. Sebagai anak-anak sekolah, jikalau dia tidak memberikan waktunya dengan baik untuk belajar di sekolah, tentu dia tidak akan memperoleh hasil yang baik dan masa depannya belum pasti, atau mungkin tidak baik-baik saja. Dia bisa menjadi orang yang kesulitan ke depannya. Tapi anak-anak sekolah yang dia menggunakan kesempatan itu dengan baik untuk belajar, mendengar pengajaran, di situ pasti dia bisa menjadi
orang-orang yang berhasil ke depannya. Dari sini kita belajar bahwa dengan mendengarkan pengajaran tentu akan membawa sesuatu yang sangat baik bagi masa depan kita. Bagi guru-guru yang memberikan pengajaran, sebagai guru-guru tentu harus memberikan pengajaran dengan penuh tanggung jawab. Jika guru menyepelekan atau menganggap remeh pengajaran itu, maka dia tidak akan melihat murid-muridnya berhasil. Dia tidak akan bisa melihat keberhasilan murid-muridnya menjadi seorang yang penting ke depannya. Sebagai orang tua, jikalau tidak memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak, mungkin anak-anaknya bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak bisa membanggakan orang tua. Tetapi sebagai orang tua, dengan memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak, anak-anak tersebut pasti akan tumbuh, berkembang, dan bisa untuk mengharumkan nama orang tua, membanggakan orang tua. Jadi sebagai orang tua, pergunakanlah waktu yang ada. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, ajarlah mereka, didiklah mereka dalam kasih Kristus, sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa ke depannya. Selanjutnya kita belajar daripada Marta, di mana di saat Yesus datang, dia sibuk sekali untuk melayani. Dia sibuk sekali untuk melayani Yesus, karena mungkin dia tidak tahu Yesus akan datang ke rumahnya. Dia tidak tahu bahwa Yesus akan datang ke rumahnya, sehingga dia saat Yesus sedang mengajar, dia sibuk-sibuk sekali dan belum ada persiapan untuk menyambut Yesus. Namun di sini dia sedang berusaha untuk memberikan hidangan yang terbaik bagi Yesus. Hidangan yang terbaik bagi Yesus. Marta, dia sibuk sekali dan tidak menyempatkan waktu untuk mendengar hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang berharga dari Yesus. Sebagai manusia, tentu kita mungkin lihat kembali kehidupan kita. Terkadang kita lebih sibuk dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, namun kita kurang untuk mendengar hal-hal yang berharga, hal-hal yang mau Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, lewat hamba-hambanya. Untuk itu, marilah kita belajar bahwa kesempatan itu hanya sekali. Berikanlah kesempatan untuk belajar lewat firman Tuhan. Kita mau untuk mendengarkan pengajaran sama seperti Maria dan bukan sama seperti Marta. Meskipun hal yang dilakukannya itu baik, tapi itu tidak membawa sesuatu yang bisa membangunnya saat itu. Di sini Marta dia mengeluh kepada Yesus. Dia mengeluh karena dia sibuk-sibuk bekerja untuk Yesus Kristus. Namun Maria, dia bahkan tidak sibuk dan hanya duduk di bawah kaki Yesus. Dia mendengar apa yang menjadi pemberitaan daripada Yesus. Setiap kalimat perkataan yang keluar dari mulut Yesus, dia mendengar semuanya itu. Namun Marta, dia sibuk-sibuk untuk bekerja. Di sini dia mengeluh kepada Yesus. Namun satu hal yang menarik yang Yesus katakan, bahwa Marta dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan Maria dia sudah memilih yang terbaik yang menjadi bagiannya, yaitu mendengar pengajaran daripada Yesus Kristus. Yesus sangat tegas mengatakan kepada itu. Bahkan Maria, dia tidak membela dirinya. Yesus sendiri yang membela dirinya. Yesus yang membela Maria karena tuduhan daripada Marta. Yesus bela dia karena Yesus tahu bahwa kesempatan untuk mendengar pengajaran itu hanya sekali dan tidak bisa terulang kembali. Tidak bisa untuk ada kesempatan yang kedua mendengar Yesus Kristus. Sehingga kesempatan yang ada, gunakan dengan baik, pakailah dengan sangat baik apa yang sudah Tuhan berikan, sehingga boleh menjadi berkat bagi dia saat itu. Dari sini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan sudah memberikan kita bagian masing-masing. Tuhan sudah kasih tempatkan kita bagiannya masing-masing. Mari kita gunakan semuanya itu dengan baik. Sebagai guru, bagian kita sebagai guru, gunakanlah dengan baik untuk mengajar. Sebagai anak-anak yang sedang sekolah,
gunakanlah dengan baik untuk belajar. Sebagai orang tua, gunakanlah dengan baik untuk mendidik anak-anak. Karena kesempatan itu tidak bisa terulang kembali. Kesempatan yang Tuhan berikan hanya satu kali. Oleh karena itu, pengajaran itu sangat penting di saat mereka sedang bertumbuh, sedang berkembang. Mereka diajar untuk menjadi baik saat itu, mereka bisa menjadi baik dengan kesempatan yang Tuhan berikan, yaitu satu kali. Jika kita tidak menggunakan kesempatan satu kali itu untuk mendidik, mengajar mereka dengan baik, tentu jangan heran bahwa mereka bisa menjadi anak-anak yang tidak berhasil ke depannya, bahkan mengecewakan orang tua. Orang tua bisa sakit hati karena ulah mereka, itu karena orang tua sendiri yang tidak mau untuk mengajar mereka. Orang tua tidak menyadari bahwa pengajaran itu sangat penting sejak mereka masih kecil. Sejak mereka masih kecil, mereka perlu untuk diajar, dibina, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita belajar bersama-sama daripada cerita tentang Yesus, Maria, dan Marta ini, bahwa pengajaran itu sangat penting. Gunakanlah waktu yang ada dengan baik, karena waktu yang Tuhan berikan satu kali untuk kita belajar, dan dengan kita belajar, kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, orang-orang yang bisa untuk membawa dampak yang baik bagi orang lain, bisa membawa kebaikan yang baik bagi orang lain dengan kita belajar. Dengan kita belajar, mendengar pengajaran, kita merasa bahwa pengajaran itu penting, tentu semuanya itu, semua hal yang baik akan datang kepada kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita pada hari ini. Amin.